What's up guys, welcome back to my YouTube channel again. Balik lagi sama gue Iksan Julfikar. Ya, di video kali ini gue akan ngebahas iPad Air generasi 4 ini nih. Waduh, gede banget ini iPad. Gue akan bahas iPad Air 4 ini, seberapa layak ini dibeli ya. Kira-kira lebih baik mana, ini atau iPad mini 6 yang pernah gue bahas di sini. Nah, itu akan jadi sebuah pilihan dan dilema buat teman-teman yang lagi cari iPad. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, jadi simak video ini hingga selesai. Langsung aja check this out guys. Ya, di tangan gue sudah ada iPad Air 2020, dimana memang iPad Air ini biasa disebut adalah iPad Air generasi 4. Ya, iPad Air ini dirilis tahun 2020, tepatnya 23 Oktober. Jadi tuh memang ini kalau nggak salah ya, iPad ini tuh dirilis setelah atau sebelum, gue lupa, setelah setelah iPhone 12 series dirilis, seperti itu. Ya, iPad Air ini sebenarnya nggak kalah canggih ya. Ini nih bener-bener keren banget ya. Dia tuh menggunakan chipset A14 Bionic, dimana chipset yang digunakan oleh iPhone 12 series seperti itu. Dan ya kalian bisa lihat sendiri ya, layarnya gede banget cuy, sangat besar banget. Ketimbang iPad mini 6 itu memang jauh banget lebar layarnya ini, kayak gitu. Dan by the way, ngomong-ngomong, ini tuh yang warna space gray atau warna abu-abu lah bisa dikatakan ya. Ini sebenarnya varian warna di iPad Air 4 ini ada silver, space gray, rose gold, green, dan biru atau biru langit lebih tepatnya ya. Intinya blue lah, kayak gitu. Dan by the way, untuk kapasitas si iPad Air ini yang ada di tangan gua, ini kapasitasnya ada di kapasitas 64 GB ya. Jadi ini tuh 64 GB, dan kalian bisa lihat loading iPhone storage-nya juga lama. Jadi memang ini tidak terjadi pada iPhone aja. Tapi di iPad juga. Jadi buat teman-teman yang ngalamin, silahkan force restart iPad-nya juga ya, kayak gitu. Kita cek juga di about ya, di sini ya. Size-nya ini 64 GB, kalian bisa lihat, dan ini sudah iOS terbaru, iOS 15.2.1. Kita cek aja langsung di pembaruan perangkat lunak. Ya, sudah paling terbaru, kayak gitu cuy. Dan untuk varian si iPad Air ini kapasitas itu 64 GB sampai 256 GB cuy, kayak gitu. Dan untuk ukuran serta berat, ini beratnya tuh ada di 458 gram, dan ini model yang WiFi aja ya, atau WiFi only, bukan yang seluler kayak gitu. Jadi ini cukup WiFi only aja, seperti itu cuy. Dan ini waduh gede banget sih memang. Ya, buat teman-teman yang seorang desainer grafis atau gamer sekalipun, ini enak banget sih ya. Untuk menggantikan seperti laptop ini juga bisa ya. Tentunya ini sudah ada bisa terhubung dengan keyboard ya, seperti itu. Dan untuk bagian atasnya ini ada tombol ya, dan ini Touch ID ya cuy. Jadi dia tidak Face ID, ini Touch ID. Kalian bisa lihat ini ada speaker di sininya. Tuh, ya ini Touch ID. Dan untuk kameranya di sini nih, posisinya kamera depan kayak gitu. Dan untuk layarnya ini nih ukurannya nih 10,9 inch cuy. Jadi ini bener-bener gede banget ya. 10,9 inch ini nih sangat besar banget sih menurut gua. Kalau kalian cek sendiri nih, nah tuh, ini tuh 10,9 inch tuh gede banget sih. Bener-bener gede ini. Waduh, udah kayak laptop. Dan untuk kamera belakangnya di sini ya. Nah, ini untuk kamera belakangnya, ini tuh 12 megapiksel ya, dengan teknologi wide tentunya. Kita cek aja langsung kamera di sini. Ya, ini dia bagian kameranya, kalian bisa lihat. Ya, 12 megapikselnya iPad. Tapi ya balik lagi ya, iPad tuh kadang kamera sebenarnya buat apa sih kamera di iPad? Gue kadang juga nggak paham-paham banget. Tapi ya nggak apa-apa, perlu juga ternyata kamera di iPad, meskipun jarang digunakan. Gitu. Kalau untuk foto-foto, tapi kalau misalkan untuk video conference dan lainnya itu pasti digunakan banget ya. Ya, di sini standar-standar aja ya untuk teknologi kameranya ya, foto, video ya, persegi dan lain sebagainya, kayak gitu, standar lah kayak gitu cuy. Tapi untuk perekaman videonya ini nih, dia bisa support 4K cuy ya, sampai 60 fps. Nice banget sih. Resolusinya bisa support 4K. Dan untuk kamera depannya di bagian sini, ya nih kamera depannya di sini. Ini tuh di 7 megapiksel ya kamera depannya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin video conference, ini apa ya, bening lah, cukup bening. Kayak gitu cuy. Dan untuk RAM yang ada di iPad Air ini tuh di 4 GB RAM ya, gede banget. By the way, sorry tadi gue salah ngucap, bukan iOS tapi iPad OS. Gara-gara Apple pisah, gue jadi masih suka ketuker-tuker kayak gitu. Dan untuk tadi udah gue jelasin, untuk RAM ini ada di 4 GB RAM ya. Dan untuk kapasitas baterainya ini ada di 7606 mAh kayak gitu cuy ya. Jadi cukup besar sekali baterainya ya, namanya juga iPad ya. Dan ini cukup lah menurut gue selama ini pemakaian aman-aman aja ya. Untuk di bagian sini buat naruh Apple Pencil tentunya. Dan di sini adalah
USB-C. Oke, ya untuk iPad tuh sudah USB-C ya, sudah bukan Lightning lagi kayak gitu cuy. Sebenarnya beli iPad itu penting gak penting sesuai kebutuhan masing-masing ya, karena memang iPad itu fungsionalitasnya beda sekali dengan iPhone. Nah, ini tuh perlu digarisbawahi cuy. Jadi jangan disamaratakan dengan iPhone ya. Dan untuk ketahanan baterai sejauh ini cukup aman banget ya. Kalian bisa lihat nih pemakaian gua aman-aman aja ya, dan memang ini baterai cukup awet ya. Tapi untuk iPad Air ini menurut gua sangat besar banget sih kayak gitu. Jadi ya nggak usah terlalu dramatis banget untuk baterai kayak gitu. Karena tetap bagi gua tergantung penggunaannya kalau untuk baterai gitu. Jadi nggak bisa kita katakan boros juga seperti itu cuy ya. So far sejauh ini aman-aman aja ya. Untuk editing LumaFusion juga aman, untuk desain juga aman di sini. Jadi menurut gua buat teman-teman yang memang ingin mencari iPad bisa cobain iPad Air 4 ini, karena ini cukup cukup pas banget buat digunakan dengan keyboard tuh pas banget. Kalian pakai keyboard kayak gini udah kayak laptop aja gitu loh. Jadi ya ini bisa buat mendukung productivity kalian seperti itu. Tapi balik lagi ke pembicaraan di awal, mendingan ini atau iPad mini 6? Ya, di sini comparannya gue kasih tahu. Kalian bisa lihat jelas ukurannya aja udah beda cuy. Jadi ya ukurannya tuh beda jauh, yang namanya juga iPad mini. Tapi speknya, kalau bicara spek, tetap lebih canggih iPad mini 6. Kenapa? Karena iPad mini 6 itu memiliki chipset A15 Bionic, dimana chipset yang ada di iPhone 13 series kayak gitu cuy. Jadi iPad mini 6 itu powerful banget spesifikasinya, cuman ukurannya lebih kecil kayak gitu. Jadi buat teman-teman balik lagi mau layar gede atau layar kecil, karena performanya sama-sama bagus ya. Ini chipsetnya iPhone 12 series ya, iPad mini 6 chipsetnya itu iPhone 13 series kayak gitu. Jadi performa sama-sama bagus, cuman masalah layar kalian lebih pilih mana kayak gitu. Kalau gue sih jujur kurang suka iPad Air 4 ini karena terlalu besar. Gue lebih suka iPad mini 6 karena lebih kecil aja, lebih pas aja buat gue. Cuman memang iPad mini 6 tidak bisa menggunakan keyboard, tidak dengan iPad Air 4 ini kayak gitu cuy, seperti itu. Dan untuk harga iPad Air 4 ini, di harga barunya tuh di iBox masih 11 jutaan sekian ya, intinya 11 juta sekian. Tapi kalau secondnya mungkin masih bisa di harga kisaran 9 sampai 10 juta kemungkinan, tapi tergantung kelengkapan dan kondisi. By the way, untuk yang 11 juta tadi itu yang size 64GB, itu yang paling rendahnya ya. Jadi kalau kalian cari yang second juga di 64GB, kemungkinan di harga 9 sampai 10 jutaan pastinya kayak gitu. Kemungkinan itu prediksi dari gua, tapi kalau harga barunya di iBox itu 11 jutaan seperti itu. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari iPad Air 4 ya pikirkan terlebih dahulu karena harganya cukup lumayan ketimbang iPad mini 6 kayak gitu. Jelas ya, iPad mini 6 meskipun paling canggih tapi harganya di bawah si iPad Air 4 ini kayak gitu ya. Ya udah segitu aja sih dari gua, kemungkinan karena tadi udah gua bahas semua spesifikasi, kelayakan. Jelas ini masih layak banget, masih bisa 2 sampai 4 tahun ke depan karena memang ini masih baru banget di tahun 2020 lalu kayak gitu. Jadi ya kelayakannya masih oke banget buat main game, buat desain grafis, buat editing video, produktivitas kuliah ini masih akan mendukung banget kayak gitu cuy. So ya udah segitu aja video gua kali ini, semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kalian like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So see you next video, bye bye.